Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat masih berkaitan dengan dunia bisnis. Adapun tema yang akan kita paparkan selama beberapa menit ke depan, yaitu tentang siklus penjualan. Siklus penjualan ini merupakan suatu rangkaian peristiwa ataupun fase yang terjadi selama penjualan suatu produk, baik produk tersebut berupa barang ataupun layanan. Di dalam suatu siklus penjualan produk, maka dikenal beberapa tahapan di dalamnya, di mana tahapan-tahapan dari siklus penjualan itu, yang pertama adalah tahapan mencari prospek. Prospek ini melibatkan suatu riset yang berkaitan dengan klien potensial, kemudian juga yang menyangkut tentang meninjau atas profil dari target kita, dan juga merancang strategi-strategi khusus untuk yang akan kita prospek. Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk mencari prospek ini, di mana salah satunya itu dapat digunakan diantaranya dengan membuat profil dari pelanggan ideal, atau sering disebut dengan istilah Ideal Customer Profile atau ICP. Ini adalah tahapan pertama dari siklus penjualan, mencari prospek. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu menjangkau pelanggan, ataupun di dalam praktek bisnis itu lebih sering digunakan istilah outreach. Beberapa media yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan calon pelanggan, di antaranya melalui berbagai hal, termasuk melalui surat, melalui telepon, email, situs web perusahaan, atau mungkin yang sangat masif saat ini adalah platform media sosial. Di dalam tahapan menjangkau pelanggan ini, perusahaan ataupun entitas usaha harus memperhatikan fokusnya pada aktivitas untuk memperkenalkan diri, yang mana dimaksud di sini adalah produk maupun perusahaan. Kemudian juga harus fokus untuk membangun hubungan awal yang baik, sekaligus memulai komunikasi ini dengan baik pula. Kemudian tahapan yang ketiga di dalam siklus penjualan ini adalah tahapan kualifikasi. Dalam tahapan kualifikasi ini, entitas bisnis ataupun perusahaan harus mengupayakan dirinya guna memahami tentang apa
apa yang menjadi tujuan, kemudian anggaran yang tersedia, dan juga persyaratan pembelian yang akan calon pelanggan lakukan. Bagi calon pembeli ataupun pelanggan yang tidak memberikan peluang yang jelas bagi kita, maka kita pun harus mempertimbangkan untuk beralih ke calon pelanggan lainnya. Sehingga kita akan memiliki cukup kesempatan untuk lebih fokus pada prospek-prospek ataupun calon pelanggan lainnya yang tentunya lebih jelas. Kemudian tahapan yang keempat dari siklus penjualan adalah tahapan membangun hubungan yang baik. Manakala suatu entitas bisnis ataupun perusahaan telah menentukan bahwa calon pelanggan yang dimaksud itu memiliki potensi, maka haruslah dikembangkan suatu hubungan yang baik antara perusahaan dengan mereka. Sehingga pada saatnya mereka dalam tanda kutip adalah calon pelanggan ini akan memiliki tingkat kepercayaan yang baik kepada kita, utamanya untuk membantu mereka dalam memahami manfaat dari produk-produk yang kita tawarkan. Juga untuk menemukan solusi atas berbagai kebutuhan mereka, sekaligus menjawab kemungkinan munculnya berbagai pertanyaan mereka atas produk-produk yang kita tawarkan. Kemudian tahapan berikutnya yaitu tahapan pitching. Di dalam tahapan pitching ini, entitas bisnis ataupun suatu perusahaan dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk melakukan suatu aktivitas, yaitu presentasi atas produk-produk kita. Di dalam tahapan pitching ini pula akan sangat diperlukan dengan apa yang namanya kreativitas, di mana presentasi yang kita lakukan itu tetaplah bersifat personal dan tetap relevan. Kemudian yang keenam, yaitu tahapan reassurance. Biasanya calon pelanggan akan menyampaikan beberapa hal tentang produk-produk yang kita tawarkan. Misalnya, yang menyangkut tentang harga produk, yang berkaitan dengan kemungkinan resiko yang bisa muncul, yang berhubungan dengan ketentuan kontrak ataupun transaksi, maupun tentang nilai dari rencana keseluruhan dari produk-produk yang kita tawarkan. Dalam hal ini, kita harus mau dan mampu mendengarkan mereka dengan seksama dan juga menanggapinya secara langsung agar kita dapat mengidentifikasikan
suatu solusi tentang hal-hal yang mereka harapkan. Dan kemudian tahapan yang berikutnya yaitu tahapan closing. Pada tahapan closing ini, biasanya calon pelanggan telah memiliki kesiapan untuk melakukan suatu transaksi pembelian. Manakala kita melihat mereka masih menunjukkan tanda-tanda keraguan atas produk-produk kita, maka kita haruslah segera menanyakan apakah ada yang bisa dibantu dan sekaligus dilakukan dalam rangka membantu mereka untuk mengambil suatu langkah pembelian. Ini adalah beberapa tahapan dari siklus pembelian. Dan di mana ini siklus pembelian ini akan berefek pula pada siklus dari penjualan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang bagaimana cara untuk mengelola siklus penjualan yang efektif. Bila kita ingin mengelola siklus penjualan kita secara efektif, maka ada beberapa hal yang patut untuk mendapatkan perhatian kita. Beberapa hal tersebut, yang pertama adalah entitas bisnis ataupun kita harus menyempurnakan prosesnya. Umpan balik dari pelanggan, juga analisis tentang kinerja, maupun praktik-praktik dalam proses penjualan merupakan berbagai strategi yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan proses penjualan dan juga menemukan metode yang paling sesuai. Dan dengan menganalisis data yang telah kita miliki, maka tentunya ini akan sangat-sangat membantu dalam mengidentifikasikan kelebihan-kelebihan dari produk-produk yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua adalah entitas bisnis ataupun kita harus fokus pada komunikasi. Dengan kita mendengarkan segala hal dari calon pelanggan secara aktif, maka kita akan dapat memberikan sesuatu, utamanya adalah saran yang relevan, juga memberikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan mereka. Dan jangan lupa, kita juga akan dapat mengubah strategi penjualan kita untuk memaksimalkan hasil penjualan kita. Di dalam hal ini, keterampilan komunikasi yang baik ini akan sangat membantu di dalam mengedukasi calon pelanggan tentang penawaran yang kita lakukan dengan cara yang mudah dipahami oleh calon pelanggan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus menguasai produk yang akan kita tawarkan. Dalam hal ini, kita harus mampu memberikan suatu edukasi tentang produk-produk kita, sehingga kita akan dapat memberikan suatu respon dengan cepat
sekaligus akurat terhadap kemungkinan munculnya berbagai pertanyaan maupun kekhawatiran dari pelanggan. Nah, di dalam bisnis itu sendiri, manakala kita membahas tentang siklus penjualan ini, di sana dikenal dua jenis siklus penjualan ini. Jenis siklus penjualan yang pertama adalah long sales cycle. Long sales cycle ini merupakan suatu proses bisnis yang membutuhkan waktu cukup lama untuk diselesaikan. Long sales cycle ini memiliki beberapa kelebihan. Di antara kelebihan-kelebihan dari long sales cycle ini, yang pertama adalah bahwa long sales cycle ini biasanya memiliki hasil yang tinggi, karena biasanya pula akan melibatkan berbagai produk yang cukup mahal dan juga kesepakatan besar dengan perusahaan besar. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua dari long sales cycle adalah akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih intens, yang lebih dalam dengan pelanggan, utamanya dalam membangun kepercayaan sekaligus menemukan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh calon pelanggan. Nah, apakah long sales cycle ini tidak ada kekurangannya? Tentu saja semuanya ada sisi kelebihan maupun kekurangan. Tidak terlepas dari jenis long sales cycle ini, pun ada kekurangan di dalamnya. Kekurangannya itu diantaranya yang pertama adalah di dalam long sales cycle ini dapat memakan waktu yang cukup panjang serta melibatkan banyak sumber daya milik perusahaan. Kemudian kekurangannya yang kedua, yaitu terdapat banyak ketidakpastian tentang apakah individu ataupun entitas bisnis yang mungkin saja berbentuk perusahaan akan dapat membeli produk-produk kita. Ini adalah long sales cycle. Kemudian yang kedua, yaitu short sales cycle. Untuk short sales cycle ini melibatkan aktivitas penjualan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Untuk short sales cycle ini pula juga mengandung beberapa kelebihan di dalamnya. Kelebihan yang pertama dari short sales cycle ini adalah memungkinkan bagi perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan juga melakukan penjualan dalam jumlah besar, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan yang relatif lebih tinggi. Kemudian kelebihan yang kedua dari short sales cycle adalah dapat memotivasi tim penjualan, karena mereka yang terlibat di dalam aktivitas penjualan ini akan langsung dapat melihat hasilnya dibandingkan dengan menunggu dalam siklus penjualan
yang jenis long sales cycle. Seperti pula di dalam long sales cycle, untuk short sales cycle pun di dalamnya juga mengandung banyak kekurangan. Di antara kekurangan-kekurangan dalam praktik short sales cycle ini, yang pertama adalah akan cukup sulit untuk melacak terjadinya interaksi dengan pelanggan. Karena memang di dalam short sales cycle ini biasanya akan melibatkan banyak sekali pelanggan. Dan kekurangan yang kedua dari short sales cycle adalah munculnya potensi kekurangan atas mutu dari layanan yang diberikan oleh perusahaan karena kecepatan proses penjualannya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang siklus penjualan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.